Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Dan kata beliau lagi, setiap orang dinisbahkan kepada keluarganya kecuali ahli-ahli sufi, maka mereka dinisbahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan setiap nasab dan pangkat akan terputus kecuali nasab dan pangkat mereka. Orang-orang yang ahli ibadah itu disebut ahlullah. Apa arti ahlullah itu? Kulanya Allah. Kula Allah. Setiap kula itu putus pada hari kiamat. Anak lawan bapak, bapak lawan ibu. Di hari kiamat itu berhamburan. Asing-asingnya kada mengakui, kem kada anakku, kem kada biniku, kem kada lakiku. Kenapa? Karena takutan kalau mereka saling menuntut hak kepadanya. Nah, jadi nasab itu terputus pada hari kiamat. Jadi di dalam akhirat, di hari kiamat itu, kalau pang ikem anakku kada kawa, ikem abahku, pian abahku kada kawa. Kecuali sudah dipastikan selamat. Nah, hanya mencari anak, hanya mencari bini, hanya mencari laki. Kalau sudah dirinya selamat. Kalau dirinya belum selamat, biar bini kurban, anak kurban, asal seorang selamat. Nah, itu kena perilaku manusia di padang mahsyar. Siapapun biar ke neraka mati, asal seorang ke surga. Itu di akhirat kada ada lagi istilah kula, istilah kawan itu ada lagi. Misalnya dalam timbangan amal, ditimbang amal kita kurang banyak nang jahat, lalu keputusan ikem ke neraka mati. Ikem bisa ke surga mati asal cari amal di lain-lain. Kalau ada hak-hak ikem yang belum diris, nah kita mencari, cari bini, oh biniku kayak ini, ambil biar bini ke neraka mati, kada apa-apa. Nah, pandak ketimbangan seorang. Cari anak, dia anak ke neraka mati, kada tahu, asal seorang penting ke surga. Nah, itu perilaku manusia di padang mahsyar. Manusia di padang mahsyar itu dia bisa memberi syafaat, memberi pertolongan kalau sudahnya selamat. Nah, kalau sudah selamat, kalau sudah dihisab, ditimbang, diputuskan, ikam selamat, ikam sudah kaina ke surga sudah. Cari kawan-kawan ikam, nah hanya bercarian. Oh ini kawanku, sini empat aku, oh sini anakku, empat aku, ini abahku, empat aku, ini biniku, empat aku. Itu kalau sudah seorang dapat izin untuk memberikan syafaat. Nah, selama kita belum ada keputusan di hari kiamat itu, semua orang mementingkan dirinya agar selamat. Nah, jadi kada ada keturunan, kada ada hubungan lagi di situ. Kecuali nang terus menerus ada hubungan adalah orang-orang yang disebut dengan ahlullah. Nah, ahlullah ini siapa? Kulanya Allah. Kulanya Allah ini siapa? Orang dalam dunia hidupnya berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena nasab mereka berasaskan kepada asidik kebenaran dan pangkat mereka berdasarkan kepada kefakiran. Pangkat mereka berdasarkan kepada kefakiran. Kefakiran artinya bukan kada berduit. Fakir-fakir dalam tasawuf itu artinya bukan miskin, tetapi yang dimaksud dengan fakir itu adalah berhajat hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu nangarannya fakir. Orang yang hidupnya hanya membutuhkan Allah, orang yang hidupnya hanya bergantung dengan Allah, orang yang hidupnya hanya mengharapkan Allah, nah itu disebut fakir ngarannya. Kalau fakir dalam bab fikih itu fakir kada berduit. Nah, fakir dalam fikih itu nang kana zakat
Orang yang kada cukup biaya makan pakai sehari-hari, itu fakir dalam bab fikih. Kalau dalam bab ini, fakir artinya orang yang semata-mata membutuhkan Allah, orang yang semata-mata berhajatnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala kepada Yunus ibni Abdul A'la, wahai Abu Musa, seandainya engkau berusaha dengan sekuat-kuatnya untuk mendapat keridhaan seluruh manusia, maka engkau tidak akan mendapatkannya. Nah, kalau kita berusaha agar manusia semuaan senang, manusia semuaan katuju lawan kita, kada kawa, kada kawa. Maka engkau tidak akan mendapatkannya. Nangapakah? Bapakaiankah supaya orang katuju semua lawan pakaianku? Kada kawa, pasti ada nang kada katuju. Masakankah supaya orang katuju semua lawan masakanku? Pasti ada nang kada katuju. Perkataan katutur kata kah? Bapik sudah bertutur kata supaya orang katuju semuaan? Pasti ada nang kada katuju. Nah, jadi ridwan nas ghayatun la tudrak. Mencari keridhaan manusia itu satu kesudahan yang tidak akan diperdapati. Kada kawa. Kita bisa bisi duit, kada tak hitung lagi, sugih lah. Lalu kita bagi sekampungan nih. Kita bagi sekampungan ini rata 1 juta tiap rumah. Tiap rumah 1 juta, 1 juta. Pasti ada yang memprotes. Padahal dapat duit 1 juta seorang dibagi segitu seorang. Kula kah bagi segitu seorang. Senanglah semuaan, ada gitu nang kada katuju. Jadi kada kawa. Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim." Jikalau engkau wahai Rasul memberikan kepada mereka seluruh apa yang ada di muka bumi, tetap engkau kada akan bisa menyatukan hati mereka. Anak aja misalnya anak 4-5 bagi rata semuaan, ada jangan kada katuju. Mau ada cocok bagiannya sama. Aku tak sakit dia hidup pada inya. Di kampung bagi 1 juta semuaan. Dikira sepas sudah ada jadi kena mengeritik. Masa dia pada 1 juta, aku aja 4 anaknya saya kungannya 1 juta aja diberi. Nah, ada juga salahnya. Jadi kada kawa, jangan hendak mencari keridhaan manusia. Bertutur kata jangan hendak mencari keridhaan manusia. Bapakaian jangan hendak mencari keridhaan manusia. Apapun jangan hendak mencari keridhaan manusia, karena pasti ada nang kada katuju, ada nang kada ridha. Nah, oleh karena itu maka yang perlu hanyalah supaya engkau mengikhlaskan amalanmu dan niatmu karena Allah Ta'ala. Itu aja. Yang penting Allah Ta'ala itu ridha lawan seorang manusia. Rasa rai lagi. Kita berpakaian, kita berbuat, kita bertutur kata, tujuan kita adalah supaya Allah itu ridha. Nah, lain pada Allah tasarah, hendak ridha terima kasih, hendak kada ridha minta maaf. Jangan hendak dicari keridhaan selain Allah Ta'ala. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.